Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Semoga juga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja bersama dengan keluarga dimanapun teman-teman berada. Dengan saya Bung Ropan, dan kali ini saya akan berbicara soal Kevin Dix, pemain tim nasional kita yang sudah melakoni satu pertandingan debut dia di GBK saat menjamu Jepang, dan kita kalah 1 lawan Jepang. Dia bermain tidak full karena mengalami masalah cedera sebelum digantikan oleh Sandy Walsh, dan dia kembali ke Denmark karena dia bermain di Liga Super Denmark bersama dengan FC Copenhagen. Nah, Kevin Dix ini secara mengejutkan itu kemarin diumumkan oleh manajemen Copenhagen tidak akan diperpanjang. Ini mengagetkan memang. Kenapa? Karena dia pemain inti, ya, pemain yang tidak tergantikan. Kalau pemain-pemain cadangan lain itu akan diperpanjang, kenapa Kevin Dix tidak diperpanjang? Itu yang menjadi pertanyaan. Bahkan pelatih kepala FC Copenhagen, Jakob Næstrup, juga mempertanyakan ini. Dia juga bingung dengan keputusan pengumuman yang diambil oleh manajemen. San Smith Nielsen, ya, dari manajemen, ya, dari direktur di Copenhagen sudah mengatakan dia mempersilahkan untuk Kevin Dix memilih klub baru, ya. Berarti ini mereka akan memutus kontraknya. Kontrak Kevin Dix itu akan berakhir pada 25 Juli 2025. Ya, kalau nggak salah ya, 2025, karena dia dikontrak sejak 2021, sejak dilepas dari Fiorentina, kemudian ada masa beberapa kali perpanjangan. Jadi antaranya ke Vitesse, ke Feyenoord di Eredivisie, bahkan di Empoli sempat dia dipinjamkan ke AGF, ya, sebelum dia berlabuh di Copenhagen, dan dia menjadi salah satu bagian yang paling penting yang selalu diandalkan oleh klubnya Copenhagen, dan juga pelatih, ya, pelatih Næstrup ini sangat mempercayakan dia. Bahkan kalau ada penalti, selalu Kevin Dix yang ditugaskan untuk mengambil atau mengeksekusi tendangan penalti bagi Copenhagen. Dan itu terlihat pada 13 Desember yang lalu, ya, bagaimana di Liga Conference dia bermain dan ada penalti melawan Hearts, wakil dari Skotlandia, menang dengan 2-0, dan salah satu penalti di menit 87 itu diambil oleh Kevin Dix, dan berhasil dia mengecoh penjaga gawang Hearts saat itu, dan di matchday kelima Copenhagen bisa memetik 3 poin penting. Nah, ketika ada pengumuman dari manajemen bahwa Kevin kemungkinan besar tidak akan diperpanjang, nah itu Næstrup agak kesal juga, karena sebagai pelatih dia tahu persis, ya pasti aja juga dia bisa akan terjadi perdebatan di sana. Dia akan juga menghadap dan memperjuangkan Kevin Dix, karena Kevin Dix sudah mengatakan bahwa dia senang berada di Copenhagen, di Liga Denmark. Dia sudah terbiasa di sini sejak 2021, mungkin masuk ke 4 musim dia berada di Copenhagen. Dia sudah menyatu dengan para supporter sana yang sangat menambahkan dia, mengidolakan dia, dan wajar kalau dia ingin bertahan, dan dia sangat ingin berada melihat situasi di Stadion Parken, markasnya bagi Copenhagen, dan dia menambahkan bahwa untuk diperpanjang, Jakob Næstrup sudah mengatakan juga dia pikir bahwa ini tinggal soal tanda tangan bagi Kevin Dix untuk diperpanjang, tapi ternyata tidak, ya, menjadi abu-abu semuanya, ya. Memang belum diputuskan secara resmi, tapi sudah ada pernyataan itu bahwa mempersilahkan dia untuk bisa memilih, ya, lebih baik dia untuk bisa keluar. Nah, ini apakah ada perselisihan itu yang akan bisa dilihat untuk perkembangan ke depan, ya, apakah tidak cocok di dalam perpanjangan kontrak untuk transfernya atau bayaran bagi Kevin Dix, itu kan masih menjadi tanda tanya. Tetapi kalau bicara ke pelatih ingin dia bertahan. Næstrup mau Kevin Dix karena dia tidak tergantikan, kecuali dia cedera atau ada akumulasi kartu baru dia tidak bermain. Tapi selama dia fit, bugar, Kevin akan menjadi bagian terpenting di starting 11 Jakob Næstrup bersama dengan FC Copenhagen. Nah, kalau memang dia ingin dilepas atau tidak diperpanjang, sebenarnya musim kemarin itu ketika memulai itu Copenhagen lepas aja, karena ada Borussia Mönchengladbach di Bundesliga yang mengincar dia, menginginkan, tapi kan ditahan, tidak dilepas oleh Copenhagen. Padahal ini kesempatan bagi Kevin Dix bermain di Bundesliga, artinya kompetisi yang
jauh lebih bagus dibandingkan dengan di Liga Denmark, karena Bundesliga menjadi salah satu di antara 5 kompetisi terbaik ada di Eropa. Tetapi ditahan, dia tidak dilepas. Pada Mönchengladbach menginginkan dia. Juga mungkin ada kabar-kabar terakhir bahwa Como, klub milik orang Indonesia, ingin mendapatkan Kevin Dix ketika itu. Tapi akhirnya buyar ya. Semoga kalau sampai dia memang benar-benar dilepas oleh klubnya, ya bisa saja Como bisa mengambil dia. Karena ini pemainnya bagus, pemain 28 tahun dengan tinggi 186 cm. Ini baik sekali. Dia memilih bermain di tim nasional Indonesia karena menunggu kesempatan bermain di tim oranye Denmark, Belanda itu tidak dapat. Ya, karena dia ingin main di Euro atau di Nations League, tapi Ronald Koeman sebagai pelatih Belanda itu tidak membawa dia, sehingga dia mengambil kesimpulan dan keputusan bahwa dia ingin ke Indonesia saja. Mumpung dia punya garis keturunan dengan orang tua dari ibunya, ya, dengan marga Bakar Bezi ini. Jadi dia sudah diambil sumpah, sudah menjadi warga negara Indonesia dan sudah bermain dengan satu caps bersama dengan merah putih. Dan dia menambahkan juga ingin cepat-cepat bermain di 2025 karena ada 4 pertandingan sisa. Kevin sudah bertekad dan ingin untuk bermain bersama dengan tim asuhan STY. Pertama tanggal 20 Maret menghadapi Australia, 25 Maret menghadapi Bahrain di GBK, lanjut pada tanggal 5 atau 6 menghadapi Cina juga di GBK, sebelum pada tanggal 11 berhadapan dengan tuan rumah Jepang. Itu 4 pertandingan sisa yang didambahkan oleh Kevin Dix. Tapi tentunya dia harus bisa menyelesaikan permasalahan dengan karir dia bersama dengan Copenhagen. Karena bisa dilihat dia salah satu pemain belakang paling subur dalam hal mencetak gol. Jadi makanya tuh agak membingungkan kata pelatih Jakob Nisup ini kalau dia sampai tidak diperpanjang. Ya, kalau pemain-pemain cadangan lain itu diperpanjang, tanda tanya yang jarang dimainkan. Kevin selalu mendapat tempat utama, ya, algojo penalti, dan dia bisa bermain di beberapa posisi. Kemarin terakhir melawan Golding di perempat final Piala Denmark karena lolos ke semifinal. Kevin Dix membawa timnya ini menang 3-1 di leg pertama di markas lawan dan di kanan sendiri menang 1-0. Jadi mereka bisa lolos. Dan dia selalu bermain sepanjang 90 menit tidak tergantikan. Dia bisa kemarin terakhir dia bermain di bek kanan, ya, melawan Golding. Sebelumnya ada di bek tengah. Dia bisa juga bermain di bek kiri. Jadi banyak posisi yang bisa dimainkan oleh Kevin Dix. Bahkan kalau dimainkan di gelandang bertahan dia bisa melakukan itu dengan baik. Makanya itu banyak juga supporter fans dari Copenhagen juga tidak setuju, ya. Alasannya tidak tepat kalau tidak memperpanjang Kevin Dix karena dia bukan pemain cadangan, dia pemain utama, selalu mendapat kesempatan. Kalau bicara kualitas, oke. Dan dia menjadi pemain pertama yang harus bisa mengambil tendangan penalti jika ada penalti, berarti bagus. Kok bisa dikatakan di sini, dan selalu mendapat kepercayaan dari seorang pelatih. Nah, ini yang dipertanyakan dengan keputusan dari Nielsen ini untuk membiarkan Kevin Dix mengambil keputusan untuk pergi. Ya, semoga tentunya ada, ya, pertemuan, pembicaraan lebih lanjut sehingga agak, ya, mungkin dibatalkan apa yang dikatakan atau kesalahpahaman ini. Tapi kalau dia harus bisa pergi, banyak klub juga yang ingin mendapatkan jasa dari Kevin Dix di usia dia yang sangat matang. Ya, dia bisa bermain kembali di Eredivisie, pasti akan kembali banyak klub yang mau karena dia pemain utama di Copenhagen, dan dia bisa membuka lagi kesempatan pembicaraan dengan Mönchengladbach yang gagal pada musim kemarin yang ingin. Atau kalau pihak Como ingin mengambilnya, ya, sebagai klub milik orang Indonesia dari Hartono bersaudara, ini bisa saja Kevin Dix berlabuh ke Como karena Como juga pasti akan membutuhkan pemain belakang yang punya kualitas seperti Kevin Dix. Nah, kita tunggu perkembangan ke depan soal Kevin Dix ini, pemain yang nantinya akan menjadi andalan buat Indonesia di 4 pertandingan sisa 2025, dan Kevin Dix sudah berjanji bahwa dia ingin berbuat yang terbaik buat Indonesia dan ingin membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia. Ya, ini luar biasa bagaimana tekad dari seorang pemain belakang kita yang nantinya akan bersama-sama tentunya dengan Jai Itses, ya, bersama dengan Rizky Ridho akan bahu-membahu di belakang. Kita juga berdoa untuk kesembuhan, pemulihan yang cepat dari Mads Hilgers sehingga dia bisa bersama-sama untuk memberikan yang terbaik ketika menghadapi Australia dan Bahrain pada bulan Maret 2025. Tetap semangat bagi Kevin Dix. Anda masih bisa mendapatkan klub yang bagus jika tidak diperpanjang oleh Copenhagen, tapi semoga
kalau ada pertemuan berikut dan dukungan dari pelatih Jakob Nesup yang akan bertarung untuk demi seakan-akan dalam tanda kutip pasang badan buat Kevin Dix agar dia bisa diperpanjang, ini bisa membuahkan hasil yang baik. Kita tunggu info ke depan ya teman-teman. Sampai di sini pembicaraan soal Kevin Dix, pemain kebanggaan kita yang sudah bisa memilih menjadi warga negara Indonesia untuk bermain dengan tim Garuda kita. Ciao. Dilarang tapi ada masuk ya. Larang sorang salah. Oh, kan kayak ada kan. Kau ya? Ada. Itu parkir. Hah? Sao kau cipu mak?